Mandalika Juara. Musim 2, episode 3, Rival 1 garis start. Fajar menyingsing di bengkel Mandalika Racing Academy, namun bagi Rio, malam belum benar-benar berakhir. Di bawah cahaya lampu kerja yang redup, ia duduk di depan manual teknis tebal yang diberikan Wanif. Angka-angka dan diagram menari di depan matanya terasa lebih asing daripada tikungan buta di kecepatan tinggi. Ia mengusap wajahnya. Aroma oli dan logam panas terasa lebih menenangkan daripada teori aerodinamika yang rumit. Ia adalah seorang pembalap, bukan seorang insinyur. Jangan bilang petugas kebersihan sekarang juga merangkap sebagai kepala mekanik. Suara yang dingin dan angkuh memecah keheningan. Dani Wijaya berdiri di ambang pintu. Pakaian balapnya yang mahal tampak kontras dengan overall Rio yang bernoda oli. Ia memandang Rio dengan tatapan merendahkan, seolah Rio adalah bagian dari mesin yang perlu dibersihkan, bukan dioperasikan. Rio berdiri, dan jangan bilang anak orang kaya sekarang juga merangkap sebagai pembalap sungguhan. Balasannya tajam, tanpa basa-basi. Dani hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kita lihat saja di lintasan, kawan. Di sanalah silsilah keluarga tidak berarti apa-apa, tapi silsilah teknis sangat menentukan. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Rio dengan amarah yang membara. Di ruang pengarahan, Franz menampilkan data di layar utama. Hari ini, sesi latihan bebas. Tapi jangan salah, saya akan mengamati setiap data telemetri. Saya ingin melihat garis balap yang bersih, pengereman yang konsisten, dan efisiensi. Matanya menatap tajam ke arah Rio. Tidak ada ruang untuk gaya koboi di sini, Hartanto. Dani keluar lintasan lebih dulu. Mobilnya meluncur di atas aspal Mandalika dengan presisi seperti pisau bedah. Setiap gerakan terukur, setiap titik pengereman sempurna. Ia adalah perwujudan dari ajaran Franz, sebuah mesin balap yang diprogram untuk kesempurnaan. Waktu putarannya cepat dan luar biasa konsisten. Di garasi, Wanif Klaten dan Fitri Erik mengamati monitor. "Anak itu cepat," kata Fitri, alisnya berkerut. Wanif mengangguk perlahan. Dia membalap dengan buku manual. Cepat, tapi kaku. Dia tidak pernah berimprovisasi. Mereka berdua tahu bahwa balapan terkadang dimenangkan bukan oleh kesempurnaan, melainkan oleh keberanian untuk menjadi tidak sempurna. Giliran Rio. Saat ia mengikat sabuk pengamannya di dalam kokpit SMK, ia menutup matanya sejenak. Ia tidak mencoba mengingat diagram dari buku. Sebaliknya, ia merasakan getaran mesin, mencium aroma bahan bakar. Ia tidak akan melawan mobilnya. Ia akan menari bersamanya. Begitu di lintasan, SMK merah putih itu menjadi hidup. Gaya balap Rio adalah kebalikan dari Dani. Agresif, liar, dan di ambang batas kendali. Ia mengerem lebih lambat, masuk tikungan dengan sudut yang mustahil, dan menggunakan setiap milimeter dari kerb. Itu bukan balapan yang indah, itu adalah pertarungan yang mendebarkan. Di dek observasi, senyum puas di wajah Dani perlahan memudar saat ia menyaksikan putaran Rio di layar. Ia melihat garis balap yang tidak menentu, pengereman yang tampaknya serampangan, namun angka-angka di layar menceritakan kisah yang berbeda. Rio sangat cepat. Rasa tidak percaya bercampur dengan kekesalan di wajah Dani. Bahkan Sharoni, yang biasanya cepat melontarkan ejekan, terdiam. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya terpaku pada layar, menyaksikan mobil Rio melesat di lintasan. Ini bukan lagi pembalap rendahan yang bisa ia remehkan. Ini adalah ancaman nyata. Rio merasakan bagian belakang mobilnya sedikit goyang di tikungan terakhir. Alih-alih mengoreksi secara berlebihan, ia teringat sebuah sketsa kecil yang ia buat di buku catatannya tentang distribusi bobot saat berakselerasi. Ia sedikit mengendurkan gas, membiarkan mobilnya meluncur, lalu menginjak pedal gas sepenuhnya, melontarkan mobilnya ke trek lurus seperti anak panah. Ia melintasi garis finish. Hening sejenak di garasi. Lalu, papan waktu elektronik berkedip. 0,2 detik lebih cepat dari waktu terbaik Dani. Rio memukul setirnya dengan kepalan tangan, bukan karena marah, tetapi karena kemenangan. Ia terengah-engah. Adrenalin membanjiri dirinya. "Hartanto, kembali ke pit. Sekarang." Suara Franz di radio terdengar dingin dan tajam, tanpa sedikit pun ucapan selamat. "Kita perlu membahas caramu yang sembrono dalam mengemudi.
Bagi Franz, waktu putaran yang cepat tidak ada artinya jika tidak dapat diulang dengan presisi mekanis. Saat Rio memarkir mobilnya, Wanif sudah menunggunya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan sebotol air dingin. Saat Rio mengambilnya, mekanik tua itu menepuk pundaknya. Sebuah tepukan singkat yang mengatakan segalanya. Aku melihatnya. Aku mengerti. Indah berlari menghampirinya, senyum lebar di wajahnya. Itu gila, Rio. Bagaimana kau melakukannya? Rio hanya tertawa, masih terengah-engah. Aku hanya mengemudi. Di tengah tekanan akademi yang kaku, momen persahabatan yang tulus ini terasa seperti menghirup udara segar. Dani berjalan melewati mereka, bahkan tidak melirik sedikit pun. Wajahnya seperti topeng baja, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi langkahnya yang cepat dan bahunya yang tegang mengkhianati badai yang bergejolak di dalam dirinya. Kekalahan dari seorang petugas kebersihan adalah pil pahit yang harus ia telan. Malam itu, bengkel kembali sunyi. Di atas meja kerja Rio, tergeletak buku catatannya yang sudah usang, terbuka pada halaman yang penuh dengan sketsa kasar sasis, panah-panah yang menunjukkan aliran udara, dan catatan tulisan tangan seperti, rasanya seperti melayang di T4, atau, ban belakang terasa licin setelah 5 putaran. Sesosok tubuh mendekati meja kerja dalam kegelapan. Dani Wijaya. Ia berhenti, matanya tertuju pada buku catatan itu. Dengan ragu, seolah takut ketahuan, ia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ia membolak-balik halaman demi halaman. Awalnya, ekspresinya meremehkan catatan yang tidak ilmiah itu. Tapi semakin lama ia membaca, cibirannya berubah menjadi rasa ingin tahu. Lalu menjadi sesuatu yang mendekati pemahaman. Ia melihat metode di balik kegilaan itu, sebuah pemahaman intuitif tentang fisika yang tidak bisa diajarkan di kelas. Dani meletakkan kembali buku catatan itu dengan hati-hati. Persis di tempat ia menemukannya. Ia melirik ke arah SMK Rio yang diparkir di sudut, lalu berbalik dan berjalan keluar dari bengkel tanpa suara. Ia masih menjadi saingannya. Ia masih memandang rendah latar belakang Rio. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menghormati pembalapnya.